Teman-teman kemarin mungkin ada yang dengar ya bahwa threshold UMKM atau batasan UMKM yang 4,8 miliar itu akan diganti atau diturunkan menjadi 3,6 miliar setahun ya. Artinya yang tadinya batasannya omset sebulan 400 juta akan berubah menjadi 300 juta sebulan. Nah, tadinya gue pikir ini hoaks gitu, karena kan waktu di konferensi persnya si Sri Mulyani dengan Erlangga tidak ada pembahasan seperti ini ya, dan seingat gue memang tidak dibahas sama sekali. Tapi tiba-tiba di media mainstream dibahas, di Tempo, kemudian di mana-mana, dan gue tunggu-tunggu di DTC ya. Kalau di DTC belum bahas, berarti gue pikir masih hoax gitu ya. Ternyata tidak hoax teman-teman ya. Coba gue langsung share ke teman-teman semua ya. Ternyata tidak hoax ya. Bahkan beritanya real ini. Kaget juga gue ya ada berita seperti ini ya. Coba kita lihat ya. Nah ini dia. Jadi di DTC News sudah sampai turunin berita ya, tanggal 17 Desember ya, sore-sore hari. Pemerintah ingin turunkan batas omset PPh final dari 4,8 menjadi 3,6 M. Ini luar biasa mendadak sekali dan sangat disayangkan kenapa sampai mendadak seperti ini ya. Ini ada foto seperti biasa ya. Kemudian pemerintah mengungkap rencananya untuk menurunkan threshold omset dari 4,8 menjadi 3,6 miliar per tahun ya, luar biasa. Sekretaris Kemenko Perekonomian Sujiwijono Mogiarso rencananya untuk menurunkan threshold omset UMKM di latar belakangnya oleh adanya rekomendasi dari OECD ya. Apa itu OECD? Teman-teman cari sendiri di YouTube ya atau di Google. Sebenarnya rencana penurunan itu kan sudah sempat disampaikan oleh Bu Sri Mulyani dan Pak Menko ya di beberapa kesempatan karena ada semacam catatan dan rekomendasi dari OECD. Kapan Pak? Kapan Bu Sri Mulyani ngomong itu? Gua nggak pernah dengar ya. Penurunan threshold omset PPh final UMKM juga diperlukan agar rezim pajak UMKM yang berlaku di Indonesia menjadi lebih selaras dengan praktik pemajakan UMKM yang berlaku di negara lain. Kendati sudah menjadi pertimbangan, rencana kebijakan ini tidak masuk dalam paket kebijakan ekonomi yang dirilis kemarin di konferensi pers ya. Betul ya, seingat gue memang tidak dibahas sama sekali. Jangan sampai PP itu terbit, yang PP perubahan tiba-tiba ada satu pasal mengenai penurunan ini. Waduh, bisa cilaka ya. Kemarin tidak disinggung karena konteks kemarin adalah insentif-insentif untuk meringankan UMKM dalam rangka ada pemberlakuan PPN 12% per 1 Januari 2025 katanya. Jadi yang positif dia jelaskan, yang positif dia sampaikan, tetapi yang negatif tidak dia sampaikan. Apakah begitu cara kerjanya dunia tipu-tipu di kementerian ini? Aduh. Bila threshold omset PPh final UMKM benar-benar diturunkan, penurunan threshold omset akan dilaksanakan melalui revisi atas peraturan pemerintah ya PP 55. Meski pemerintah berencana untuk menurunkan threshold omset PPh final, pemerintah masih belum punya rencana untuk menurunkan threshold omset pengusaha PKP. Ulang. Untuk menurunkan threshold omset PPh final, pemerintah masih belum memiliki rencana untuk menurunkan threshold omset PKP yang saat ini juga senilai 4,8 miliar. Gimana sih? Nggak nyambung lupa. Kita masih belum membicarakan hal itu. Kita masih memerlukan kajian dan evaluasi yang lebih detail. Sebagai informasi, rekomendasi OECD terkait penurunan threshold itu tercantum dalam OECD Indonesia 2024. Menurut OECD, pemanfaatan skema PPh final perlu dibatasi hanya untuk usaha kecil. Indonesia memiliki ruang untuk memperluas basis pajak dengan mempersempit cakupan PPh final UMKM. Berdasarkan BKF ya, belanja perpajakan yang timbul akibat skema PPh final UMKM diproyeksi mencapai 29 triliun pada tahun ini dan 32 triliun pada tahun depan. Oke, jadi beritanya masih nggak jelas, masih seputar hoax saja menurut gua ya. Eh, akan sangat aneh kalau nanti tiba-tiba ada PP atau peraturan pemerintah yang mengganti PP 55 atau menambahkan pasal-pasal PP 55, ternyata jangan-jangan ada satu pasal sisipan di mana di situ kategori yang bisa pakai 0,5% akan diturunkan dari 4,8 menjadi 3,6 M. Ini akan terjadi kekacauan, Pak, kekacauan di seluruh negara kita, Pak ya. Eh, kalau dia berlaku di 2026 masih bisa kita perdebatkan. Tetapi kalau dia berlaku langsung di 2025, yang mana ini kemungkinan seperti itu ya, karena kan PP ini akan merevisi PP 55 yang dimana menambahkan 1 tahun untuk UMKM. Kalau dia mau sisipkan pasal itu akan langsung disisipkan di pasal tersebut dan langsung berlaku 2025. Yang mana itu hanya tinggal beberapa hari lagi gitu loh. 2025 hanya beberapa hari lagi dan lu nggak kasih napas sama UMKM. Iya sih dikasih napas 1 tahun untuk 0,5%, tetapi batasan thresholdnya malah diturunin. Ini bakal kekacauan. Jadi kekacauan pertama adalah kalau ini betul-betul dilaksanakan di 2025 ya, akan jadi kekacauan percaya sama gua. Kemudian kalau
threshold ini ada perbedaan antara threshold UMKM dengan threshold PKP, makin pusing Bos, makin pusing, orang pusing nih. Batasan PKP 4,8 M, tapi batasan UMKM 3,6 M. Ini akan makin pusing, akan makin kacau, makin ribet nih negara ya. Jadi prinsip Konoha itu betul-betul terlaksana ya. Kalau bisa kami persulit, kenapa mesti kami permudah gitu prinsip di negara Konoha ya. Jadi teman-teman, sejauh ini, gua sendiri nggak bisa berpendapat lebih jauh ya, karena tadi gua pikir hoaks tadinya, ternyata betul-betul disampaikan oleh menteri, oleh orang pejabat itulah ya. Dan kalau emang dia berniat, ya jadi nih barang ya. Kalau dia berniat, ini betul-betul jadi langsung di PP perubahan ini, dia merubah tambah 1 tahun, sekaligus akan diubah threshold UMKM turun dari 4,8 menjadi 3,6 M. Artinya gini loh, artinya yang boleh pakai 0,5% hanya batasan sampai 3,6 M. Di atas itu sudah tidak bisa pakai PPh final 0,5%. Tetapi lu belum perlu PKP gitu loh, lu nggak perlu PKP, PKP nanti setelah 4,8 M. Ya inilah dunia tipu-tipu ya, dunia dunia asal-asal aja bikin kebijakan gitu ya, tidak ada kajian akademisnya. Itu kan rekomendasi, rekomendasi OECD. Pertanyaan gua, apa kajian akademisnya di Indonesia ini gitu loh? Bagaimana kajian akademisnya terhadap para UMKM-UMKM yang ada di Indonesia ini? Bagaimana coba? Kita mau tahu bagaimana kajian akademisnya. Jangan-jangan nggak ada kajian, asal bikin aja peraturan itu ya. Asal bikin suka-suka dia, merasa perlu ya perlu dibikin gitu ya, jangan sampai begitu dong bikin aturan, Pak. Aduh si Bu Sri Mulyani. Aduh, ya udahlah teman-teman ya, kita wait and see aja ya teman-teman ya, karena PP ini akan terbit. PP ini pasti akan terbit sebelum akhir Desember, oke? Kita tunggu ya, apakah di PP tersebut ada, batasan threshold diturunkan dari 4,8 menjadi 3,6 M khusus untuk PPh final 0,5%. Kemudian bagaimana threshold PKP-nya, apakah turun juga? Waduh, kalau sampai ada 2 threshold akan membingungkan sekali ya. Akan ada 2 threshold akan membingungkan di mana UMKM dibatasi 3,6 tapi PKP dibatasi 4,8. Akan membingungkan sekali ya dan ini hal yang bagus ya, konsultan pajak seperti gue makin kaya gara-gara ini ya, semakin rumit aturan pajak, semakin kaya konsultan pajaknya. Bercanda-bercanda guys ya. Ya, seperti itulah, memang sesulit itu sih, para pejabat di sana ya. Kenapa nggak dibikin mudah sih? Kenapa nggak bikin sederhana sih? Susah amat mereka mikirnya ya. Ya sudahlah teman-teman ya, kita ikuti aja teman-teman ya, kita ikuti aja bagaimana aturan yang berlaku, PP ini akan terbit segera di Desember ini, sebelum akhir Desember karena akan berlaku 1 Januari ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada perubahan mengenai threshold karena ini butuh kajian dan tidak boleh mendadak, Pak, Ibu, Pak Menteri, Ibu Menteri, nggak boleh mendadak aturan itu diubah seperti ini. Di akhir Desember lu mau ubah untuk Januari tahun depan. Aduh, mendadak sekali. Orang bingung nanti. Orang belum ada persiapan sama sekali. Ya sudahlah. Oke, teman-teman, itu aja ya. Nanti kita pantau terus bagaimana perkembangannya. Dan ini bukan hoax ya. Ini memang sudah betul-betul diwacanakan. Dan kalau memang dia berniat, akan jadi ini barang. Oke, semoga teman-teman sampai jumpa lagi.